Shalom, selamat pagi saudara. Mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Engkaulah Tuhan, pertolongan kami datangnya daripadamu Tuhan. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, Engkaulah penjaga kami, Engkaulah naungan kami, Engkaulah batu karang kami, Engkaulah kota benteng kami. Tuhan, ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau pagi hari ini kami ingin duduk diam, belajar sedikit daripada bagian firman-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pelita bagi kaki kami, untuk menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, tanamkan firman-Mu, sirami Tuhan agar berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, saya langsung bacakan hikmat hari ini di Amsal pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, waktu saya baca firman hikmat hari ini, waktu saya renungkan, saya membandingkan antara kata kecongkakan dan tinggi hati. Congkak dan tinggi hati sebenarnya saudara sepupu ya saudara. Ya, congkak dan tinggi hati ya outputnya kurang lebih sama. Congkak sombong, tinggi hati juga sombong. Kedua hal ini sama-sama mendahului kejatuhan dan kehancuran. Ya, kalau kita pelajari di dalam kata congkak dan tinggi hati ini, ya, penulis Amsal menggunakan mengulangi ya baris-baris kedua itu dengan gagasan baris pertama dengan kata yang berbeda untuk memberikan penekanan yang kuat. Ya, kalau kita pelajari kecongkakan dalam bahasa aslinya itu berarti sering merujuk kepada merasa diri di atas orang lain. Ya, ini merupakan sebuah sikap mental yang menolak bersandar pada Tuhan. Ya, Tuhan itu paling tidak suka, paling membenci namanya kesombongan, namanya tinggi hati. Ya, kenapa? Karena orang yang sombong, orang yang tinggi hati itu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ya, mereka berlaku, mereka melakukan, mereka berbuat, berpikir, semua itu didasarkan dengan diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Dan untuk kepuasan diri sendiri. Ya, tinggi hati itu menggambarkan sikap batin yang merasa tidak membutuhkan nasihat, merasa selalu benar, menganggap pencapaian hidup itu adalah mutlak karena kehebatan diri sendiri. Inilah mengapa kecongkakan dan kehancuran dan tinggi hati itu membawa kehancuran. Ya, karena ketika kita mendapatkan sesuatu, orang yang sombong, orang congkak cenderung merasa punya kemampuan diri sendiri, akhirnya dihabiskan untuk kepuasan diri sendiri. Ya, nah orang-orang seperti ini ketika menghadapi gonjangan, ya, ketika menghadapi badai, ya, mudah sekali diterpa dan hancur. Ya, saya jadi teringat dengan sebuah perumpamaan ketika seorang kaya, dia mempunyai mempunyai kekayaan banyak, lalu kemudian dia membangun gudang, menimbun kekayaannya, ya, lalu kemudian dia berkata dia sudah memiliki segala sesuatu. Nah, bukankah Tuhan bilang, bukankah hai orang bodoh, tidak tahukah kamu bahwa
sebentar saja ketika nyawamu diambil, engkau sudah tidak punya segala sesuatu, ya. Nah, begitu juga Amsal hari ini mengingatkan kepada kita, ya, untuk kita bersikap rendah hati, bersikap sabar, ya, menguasai diri, ya, supaya apa yang Tuhan taburi di dalam hidup kita itu bisa berguna, bermanfaat, memuliakan nama Tuhan, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari hikmat hari ini, ya? Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di sini ada kata mendahului juga diulang 2 kali, ya. Mendahului di sini itu berfungsi sebagai hukum sebab akibat, ya, yang pasti, ya. Penulis Amsal ingin menunjukkan bahwa kehancuran itu tidak datang tiba-tiba. Kehancuran itu selalu mengirimkan utusan terlebih dahulu, dan utusan itu adalah kesombongan, ya. Kalau kita melihat seseorang meremehkan orang lain, merasa tidak bisa tersentuh hukum, ya, merasa terlalu besar untuk gagal, ya, perusahaan yang sudah ratusan tahun itu pun runtuh, ya. Orang bilang udah ratusan tahun, asetnya banyak, besar, ya, cash flow-nya bagus, belum tentu, ya, jikalau tidak dibarengi dengan takut dan berkat daripada Tuhan, semuanya itu sia-sia, ya. Nah, kemudian kalau kita pelajari dari kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya, bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan, ya, di dalam Amsal 18 ayat 12 nanti. Beberapa waktu kemudian kita akan baca masuk ke 18, ya. Bukan berarti Amsal 16 ayat 18 ini adalah kutukan, bukan, ya. Itu melainkan sebuah peringatan, ya, untuk kita, peringatan untuk kita mencegah. Pencegahan lebih baik daripada mengobati, ya. Tuhan mengingatkan kita agar memeriksa hati. Jika kita ingin tetap tegak berdiri, ya, jalan yang harus kita tempuh bukanlah meninggikan diri, tapi tetap merendahkan hati, membumi istilahnya, saudara, dan percaya dan serahkan kepada Tuhan. Ya, diberkati Tuhan untuk memberkati, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, mari saja kita menyanyikan satu pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan, kami ingin selalu berkata bahwa Engkau baik. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Oh Tuhan, Engkaulah penjaga kami, Engkaulah naungan kami. Engkau akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Engkau akan menjaga nyawa kami. Engkau akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
Allah yang hidup. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah batu karang kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Oh Tuhan, matamu mengawasi setiap gerak langkah setiap manusia di muka bumi. Tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlewat dari hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, terimalah sembah kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih tinggi lagi saudara, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan Yesus. Tuhan, terimalah sembah dan pujian kami. Kami tidak akan mampu Tuhan tanpa-Mu. Tuhan, goncangan demi goncangan di tahun ini sungguh sangat berasa Tuhan. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa, berikan, kuatkan dan teguhkan hati setiap anak-anak. Iman kami Tuhan, bangkitkan untuk kami terus berharap, untuk kami memandang wajah-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang tak tergoncangkan itu. Engkaulah batu karang yang teguh. Setiap mulut, setiap lidah yang berseru-seru kepadamu, setiap lutut yang berdoa Tuhan, tidak akan Engkau tinggalkan. Ini hidup kami ya Aba, ya Bapa. Hamba berdoa, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap studi, kesehatan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, di tengah badai goncangan ini, kami mau terdiam, kami mau tetap teguh berdiri memandang wajah-Mu. Karena kami dengan iman kami percaya pertolongan-Mu tidak akan datang terlambat Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.